Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1236. Teman-teman penumpang, penerbangan SB945 dari Longguo telah mendarat di bandara. Petik 2. Suara wanita yang lembut dan magnetis terdengar dari siaran di bandara Perfume Country. Seorang pria dengan tas bahu keluar dari bandara. Pria itu mengenakan pakaian kasual, sepasang sepatu kain di kakinya, dan sepasang kacamata kodok di pangkal hidungnya. Hal yang paling menakjubkan adalah pria ini sebenarnya bersandar pada tongkat di satu tangan. Apakah ini selera negara yang romantis? Pria itu bergumam ketika dia melepas cermin kodoknya, memperlihatkan matanya yang sangat maskulin. Pria ini adalah Stephen Lin. Saat ini, Stephen Lin sudah terbang ke Liba, ibu kota negara parfum. Negara parfum dikenal sebagai negara yang romantis. Pria dan wanita di negara ini menganjurkan romansa dan kebebasan, dan karena ras, pria tampan dan wanita cantik dapat dilihat di mana-mana di jalan-jalan negara ini. Stephen Lin datang ke Liba hanya dengan satu tujuan, yaitu menghadiri pernikahan abad ini antara Natalie, Adipati Bauhinia, dan Blair, orang terkaya di negara Wewangian, pada tanggal 10 September. Pernikahan ini konon menelan biaya $100 juta AS dalam tahap persiapan saja, sehingga pernikahan ini disebut pernikahan abad ini, menyiratkan bahwa itu adalah pernikahan termewah di abad ini. Stephen Lin tidak datang dengan jet pribadinya sendiri, dan dia bahkan tidak memberitahu terlalu banyak orang tentang kunjungannya ke negeri parfum. Dia hanya ingin menghadiri pernikahan Natalie dengan tenang, dan kembali ke rumah setelah memastikan bahwa Natalie tidak akan mengalami kecelakaan. Nyatanya, Stephen Lin tidak mau datang, karena dia dan Blair berasal dari kubu yang berbeda, dan hubungan mereka satu sama lain tidak terlalu harmonis. Jika Blair diberitahu sebelumnya bahwa dia akan datang ke negara parfum, maka di sana tidak ada jaminan bahwa sesuatu akan terjadi. Tetapi dia harus datang karena dia memiliki firasat di dalam hatinya bahwa Natalie pasti akan melakukan sesuatu ketika dia menikahi Blair, dan hal-hal ini kemungkinan besar akan menyinggung Blair sampai batas tertentu. Tujuan kedatangan Stephen Lin ke sini adalah untuk memastikan bahwa Natalie dapat meninggalkan negeri parfum dengan aman dalam keadaan seperti itu. Adapun mengapa dia melakukan ini pada Natalie, Stephen Lin tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mungkin karena malam itu di rumah Barton. Stephen Lin menghentikan taksi dengan santai. Pergi ke Hotel Esden, kata Stephen Lin dalam bahasa Inggris. Pengemudinya adalah seorang pria gemuk paruh baya. Setelah mendengar Stephen Lin berbicara bahasa Inggris, dia mengatakan sesuatu dalam bahasa negara parfum, dan kemudian mengantar Stephen Lin menuju pusat kota. Stephen Lin duduk di dalam mobil dan melihat keluar jendela. Banyak dari dinding iklan besar di luar jendela sebenarnya digantung dengan foto pernikahan Natalie dan Blair. Belum lagi yang lainnya, keduanya adalah pasangan yang sangat cocok. Setelah lama berkendara, mobil akhirnya berhenti di depan sebuah hotel. 100 yuan, kata pengemudi dalam bahasa Inggris. Stephen Lin melihat angka 30 di meteran, tersenyum, mengeluarkan sepotong €100 dan menyerahkannya kepada pihak lain. Pengemudi mengambil uang itu dan menekan tombol buka kunci di pintu. Dilihat dari penampilannya, dia tidak bermaksud menukar uang. Stephen Lin tidak bermaksud meminta uang kepada pengemudi, karena dia telah mendengar sebelum datang bahwa pengemudi di kota Liba dan bahkan di negara parfum adalah penipu, terutama untuk turis asing. Bagi Stephen Lin, ditagih berlebihan sebesar 70 yuan jauh lebih hemat biaya daripada berdebat dengan pengemudi di sini. Ledakan. Stephen Lin menutup pintu mobil dan berencana masuk ke hotel. Tetapi pada saat ini, pengemudi keluar dari mobil. "Tunggu sebentar," teriak pengemudi itu. Stephen Lin sedikit terkejut, melihat ke pengemudi. Dia berpikir bahwa pengemudi tiba-tiba ingin mengemudi dan ingin memberinya uang kembalian.
Pengemudi berjalan ke pintu mobil yang telah ditutup. Stephen Lin melihat ke pintu, dan akhirnya menunjuk ke celah di jendela mobil dan berkata, "Kamu menutup pintu terlalu keras dan merusak jendela mobilku. Aku akan kehilangan uang." Stephen mengangkat alisnya. Dia mengira penipuan itu hanya berdasarkan harga mobil, tetapi dia tidak menyangka pengemudi itu punya ide baru. Dia melihat retakan di jendela ketika dia masuk ke dalam mobil, dan itu sama sekali bukan karena dia menutup pintu. "Berapa banyak yang kamu inginkan?" Stephen Lin bertanya. 200 yuan. Sopir itu mengangkat dua jari. "Bagaimana jika saya tidak memberikannya?" Stephen Lin bertanya. Tidak, kamu memecahkan jendela mobilku dan kamu harus membayarnya, atau aku akan memanggil polisi," kata pengemudi dengan wajah gelap. "Oke, aku akan memberikannya." Stephen Lin mengeluarkan setumpuk uang kertas dari sakunya, mengeluarkan 2 lembar uang dan menyerahkannya kepada pengemudi. Sopir mengambil uang kertas dan melirik uang kertas di tangan Stephen Lin dengan tatapan serakah di matanya. "Bisakah aku pergi sekarang?" Stephen Lin bertanya. Ayo pergi." Meskipun pengemudi agak enggan, tetapi Stephen Lin memberikan uang itu dengan begitu sederhana. Dia hanya bisa membiarkan Stephen Lin pergi, lagi pula, dia tidak dapat menemukan tempat lain untuk memeras orang. Stephen Lin tersenyum dan masuk ke hotel. Pengemudi kembali ke mobil, melaju ke depan sebentar, lalu menepi, membuka pintu dan keluar, berlari ke dalam hotel. Saat ini, Stephen Lin sedang check-in di hotel. Setelah pengemudi masuk ke hotel, dia melihat sekeliling. Setelah melihat sosok Stephen Lin, dia menyelinap ke suatu tempat tidak jauh dari Stephen Lin. "Apakah kamar 1102? Stephen Lin memegang kartu kamar dan bertanya kepada resepsionis dengan keras dalam bahasa Inggris. "Ya, benar," kata resepsionis itu. "Oke, 1102, nomor 2 adalah nomor keberuntunganku," kata Stephen Lin, membuat tanda V dengan resepsionis, lalu berjalan ke lift dengan membawa tasnya. 1102. Sopir itu langsung mengingat nomornya, lalu bergegas keluar hotel. Di sisi lain, Stephen Lin datang ke kamarnya. Ini hanyalah kamar tidur besar biasa. Stephen Lin berjalan ke jendela dan melihat ke kejauhan. Jika undangannya benar, maka besok pernikahan Natalie dan Blair akan diadakan di tanah pribadi yang jaraknya 3 km di depannya. Stephen Lin melirik arlojinya. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 3.30 sore waktu Perfume Country. Stephen Lin meletakkan tasnya di atas meja, lalu membuka resletingnya dan mengeluarkan sebuah kotak darinya. Kotak itu berbentuk persegi dengan pita emas diikat di atasnya. Ini adalah hadiah Stephen Lin untuk Natalie, hadiah yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Stephen Lin tersenyum, meletakkan kotak itu, dan berjalan keluar dari kamarnya dengan tongkat. Datang ke jalan di luar hotel, Stephen Lin berjalan ke satu arah. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Stephen Lin tiba di sebuah rumah besar. Manor ini dikelilingi pagar besi, dan hanya ada satu pintu masuk utama untuk masuk. Pernikahan besok akan diadakan di manor ini. Nama manor ini adalah Dutton Manor, dulu milik keluarga kerajaan Parfum, tetapi dibeli oleh Blair dengan harga yang sangat tinggi, dan kemudian menjadi rumah Blair. Dari sudut pandang Stephen Lin, ada air mancur besar di depan, sebuah rumah di belakang air mancur, dan halaman rumput yang lebih besar di belakang rumah. Ada banyak pengawal mondar-mandir di sekitar rumah. Setelah Stephen Lin berdiri di depan pintu dan melihatnya sebentar, teleponnya tiba-tiba bergetar. Stephen Lin mengangkat telepon dan melihatnya. Pada saat yang sama, di dalam Dutton Manor, lantai atas gedung besar itu, Natalie sedang berdiri di dekat jendela, memandang keluar. Natalie mengenakan sangat sedikit, hanya ikat pinggang. Beberapa pelayan membantunya dengan gaun pengantin besar di belakangnya. Gaun pengantin dikenakan di atas manekin, dan seluruh gaun pengantin bersinar dengan cahaya yang aneh.
Tidak diketahui berapa banyak berlian yang telah bertatahkan pada gaun pengantin ini, dan total nilainya mencapai 30 juta dolar AS. Bagi orang awam, tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan uang untuk membeli gaun pengantin yang hanya dipakai sekali seumur hidup, namun Blair tetap mengeluarkan banyak uang. Dari sini, kita bisa melihat beberapa pemikiran Blair tentang Natalie. Namun, saat ini, Natalie sama sekali tidak menundukkan kepalanya dan melihat ponselnya. Ada pesan darinya di telepon. "Apakah kamu di sini?" Penerima pesan ini adalah Stephen Lin. Setelah sekian lama, ponsel Natalie berbunyi. "Aku akan menghadiri pernikahanmu tepat waktu besok." Petik 2. Melihat kalimat ini, Natalie tertawa, lalu meletakkan teleponnya. "Tuanku, ini daftar tamunya, tolong konfirmasi lagi." Seorang pelayan datang membawa daftar itu dan berkata dengan hormat, "Oke." Natalie tersenyum dan mengambil daftar itu dari pelayan. Di sisi lain, di luar manor, Stephen Lin meletakkan teleponnya, berbalik dan pergi. Malam tiba. Setelah Stephen Lin makan malam sederhana di kafetaria hotel, dia tidak pergi kemana-mana dan langsung kembali ke kamarnya. Setelah bermain-main dengan ponsel di kamar sebentar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ding dong. Bel pintu kamar Stephen Lin berbunyi. Stephen Lin bertanya, "Siapa?" "Layanan kamar, Tuan." Orang di luar pintu menjawab. Stephen Lin mengangkat alisnya, bangkit, berjalan ke pintu dan membukanya. Begitu pintu terbuka, moncong hitam menghantam dahi Stephen Lin. "Berhenti bicara, kembalilah ke kamar." Seorang pria gagah di pintu berkata dengan dingin. Stephen Lin mengangkat tangannya dan melirik ke belakang pria itu. Ada dua orang di belakang pria ini, yang satu berdiri lebih dekat ke lorong, sepertinya membiarkan angin bertiup, dan yang lainnya mengikuti pria kekar itu. Stephen Lin mundur, berkata, "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Petik 2. Stephen Lin mundur ke ruang tamu, dan ketiga pria di pintu juga masuk ke kamar. Lalu mereka membuka pintu kamar dan masuk ke ruang tamu. "Kami hanya butuh uang, serahkan uangnya," kata pria kekar itu dengan suara yang dalam. "Uang? Bagaimana kamu tahu aku punya uang?" tanya Stephen Lin. "Ini bukan urusanmu, segera ambil uangnya, kalau tidak, aku akan membunuhmu." Pria kekar itu melambaikan pistol di tangannya dengan angkuh. "Apakah sopir taksi itu memberitahumu hari ini?" Stephen Lin bertanya. "Itu omong kosong." Seorang pria kurus berjalan ke arah Stephen Lin dengan marah, mengangkat tangannya dan menamparkan Stephen Lin. Bentak. Stephen Lin menangkap tangan lawan dengan satu tangan. "Karena saya di sini, saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Bab 1237. Eric adalah seorang gangster di kota Liba. Dia sebenarnya bukan dari negeri parfum, tapi dari negara terdekat. Ketika dia berumur 8 tahun, dia menyelundup ke kota Liba karena perang. Karena dia adalah keluarga kulit hitam, dia tidak punya tempat untuk bersekolah, jadi dia hanya bisa tinggal bersama penyelundup lain di jalanan dengan mencuri dan merampok. Jadi sekarang, di usia 23 tahun, dia telah menjadi gangster terkenal di kota Liba, dan didukung oleh Tulip, klub terbesar di kota Liba. Eric yang terkenal berhenti melakukan perampokan jalan raya secara acak, yang sering kali melibatkan patroli polisi. Eric fokus pada turis asing yang datang ke Liba untuk pariwisata. Orang-orang ini biasanya membawa banyak uang tunai dan tidak tahu tempatnya. Selama Anda tahu di kamar hotel mana mereka tinggal, Anda bisa langsung ke pintu dan merampok pada malam hari. Agar lebih akurat memahami dinamika turis mancanegara ini, Eric juga mengembangkan beberapa supir taksi offline miliknya. Para supir ini berkeliaran di sekitar bandara sepanjang tahun. Supir akan mencari cara untuk mengetahui akomodasi, informasi para wisatawan tersebut, dan kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Eric untuk mendapatkan sejumlah kompensasi. Malam ini, Eric juga datang ke kamar seorang turis di Longguo menurut informasi yang diberikan oleh seorang sopir.
Semuanya berjalan dengan baik pada awalnya, tetapi yang tidak diharapkan Erik adalah turis kerajaan naga itu berani memblokir tangan rekannya di depannya. Apakah dia tidak melihat pistol di tangannya? Apakah dia tidak tahu bahwa pedang tidak memiliki mata? Bajingan, apakah kamu ingin mati? Erik dengan marah mengarahkan moncong senjatanya ke Stephen Lin 2 kali, dan berkata dengan keras. Stephen Lin tersenyum sedikit, dan dengan kekuatan tiba-tiba di tangannya, dia melemparkan pria di tangannya ke arah Erik. Erik tidak bisa mengelak tepat waktu, dan langsung ditabrak oleh rekannya, dan dia jatuh ke tanah tak terkendali. Pada saat yang sama, sebuah tangan datang dari depan dan langsung mengambil pistol di tangan Erik. Erik dirobohkan, dan tangan yang memegang pistol secara naluriah melepaskannya. Jadi, senjatanya dirampas oleh Stephen Lin, dan muncul di tangan Stephen Lin. Ledakan. Erik jatuh ke tanah bersama rekannya. Pria lain yang berdiri di pintu mendengar gerakan itu dan langsung berlari ke ruang tamu. Namun, dia berhenti setelah berlari beberapa langkah, karena dia melihat broiler malam ini benar-benar memegang pistol di tangannya, dan moncong pistol itu masih mengarah padanya. Pria itu mengangkat tangannya. "Jangan tembak," kata pria itu. "Pergi dan berdiri di dekat tembok." Stephen Lin mengarahkan moncong pistol ke sudut di sebelahnya. Pria itu berjalan dengan tegas ke sudut. Setelah itu, Stephen Lin mengarahkan senjatanya ke dua orang yang jatuh ke tanah. "Bangun," kata Stephen Lin. Keduanya berjuang dan berdiri dari tanah. "Bung, hati-hati, jangan tembak." Erik mengangkat tangannya dan berkata dengan gugup. "Pistolmu adalah pistol laser yang dimodifikasi." Stephen Lin bertanya setelah melihat pistol di tangannya. "Bagaimana kau tahu?" tanya Erik heran. "Berat senjatanya salah, dan ada banyak posisi pengelasan di atasnya. Senjata laser yang dimodifikasi secara pribadi ini mudah meledak. Begitu biliknya meledak, tangan pada dasarnya hilang. Saya harus mengatakan, Anda benar-benar ceroboh seperti yang dikatakan Stephen Lin." Dia mengeluarkan akumulator dari pistol dan membuangnya ke samping. Melihat Stephen Lin melepas akumulator, Erik dan rekannya saling memandang. Keduanya membentuk pemahaman diam-diam dalam sekejap, dan kemudian memandang Stephen Lin pada saat yang sama, dan mulai mengumpulkan energi di bawah kaki mereka. "Tidak masuk akal untuk menyimpan senjata semacam ini," kata Stephen Lin. Tepat ketika suara Stephen Lin jatuh, Erik dan rekannya bergegas ke arahnya pada saat yang bersamaan. Namun, setelah bergegas dua langkah, keduanya berhenti tiba-tiba. "Ada apa?" Stephen Lin bertanya kepada mereka berdua sambil meremas pistol di tangannya menjadi bola besi. Pistol yang mampu menahan suhu tinggi sinar laser, di tangan Stephen Lin, sepertinya terbuat dari plastisin, diremas menjadi satu tanpa marah. "Tidak, bukan apa-apa." Erik menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, dengan ekspresi panik di wajahnya. Kekuatan ilahi macam apa yang dibutuhkan untuk menguleni senjata yang bagus menjadi bola besi? "Uang, apakah kamu masih mau?" Stephen Lin mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya dan melemparkannya ke atas meja. "Tidak, tidak, tidak." Erik menggelengkan kepalanya berulang kali. Saat ini, dia sudah tahu bahwa pria di depannya luar biasa, jadi dia tidak berani menyebutkan soal mencuri uang lagi. "Tidak lagi. Anda datang untuk meminta uang kepada saya pada malam hari, tetapi sekarang Anda tidak menginginkannya. Apakah Anda bercanda?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Kerutan ini hampir membuat Erik takut untuk kencing, dan Erik berkata dengan cepat, "Ini, saudara ini. Aku tidak tahu matanya. Aku tidak tahu gunungnya, tolong biarkan kami pergi." Petik 2. "Aku tidak suka orang mempermainkanku." Stephen Lin berkata dengan wajah dingin. "Saudaraku, kami tidak tahu kamu adalah pejuang yang kuat." Kaki Erik melembut, dan dia jatuh berlutut langsung di tanah, sepenuhnya mencerminkan kata, mampu menekuk dan meregang. "Kamu tidak mengerti maksudku." Stephen Lin mengambil uang di atas meja, menimbangnya dan melemparkannya ke depan Erik. Erik menggigil sedikit,
menatap tumpukan uang kertas di tanah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, pasti ada beberapa ribu yuan. Erik menatap Stephen Lin, sedikit bingung. Obat apa yang dijual di labu kakak ini? Jika kamu mengambil uangnya, kamu tidak mempermainkanku, kata Stephen Lin. Mengambil uang. 3 perampok di tempat kejadian tercengang. Zaman sekarang masih ada orang yang berinisiatif memberikan uang kepada perampok. Nomor apa ini? Apakah akan mengeluarkan faktur 100.000 yuan hingga 1.000 yuan? Para perampok tidak berani bergerak, karena takut Stephen Lin sedang menguji mereka. Apakah Anda bertekad untuk menipu saya? Dalam keadaan normal, siapapun yang menipu saya tidak punya pilihan selain mati, kata Stephen Lin dengan wajah gelap. Tubuh Erik bergetar, dan kemudian dia menatap Stephen Lin dengan sedih dan berkata, "Saudaraku, kamu, berhentilah menggoda kami, beraninya kami mengambil uangmu." "Ambillah." Petik 2, kata Stephen Lin. "Kakak." Erik ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika Stephen Lin menoleh, Erik merasa seperti tersengat listrik, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Erik menelan ludah, melihat uang itu, dan kemudian pada Stephen Lin. Pada akhirnya, Erik mengulurkan tangan dan mengambil uang di depannya. "Itu benar, jika kamu merampokku, bahkan jika aku membunuhmu, itu adalah pembelaan yang sah," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Tamparan. Uang di tangan Erik jatuh ke tanah. "Tidak, jangan bawa barang seperti itu." Erik berkata dengan air mata, "Saudaraku, kamu memintaku untuk mengambil uang ini, mengapa itu menjadi perampokan?" "Aku tidak peduli tentang itu." Stephen Lin berdiri dengan ekspresi main-main, dia berjalan ke arah Erik dan berkata, "Kamu masuk ke rumah dan merampokku. Aku membela diri dan membunuh kalian bertiga. Aku akan menerimanya apapun yang terjadi." Petik 2. "Saudaraku, kami tidak berani lagi, kami benar-benar tidak berani, tolong jangan bunuh kami. Saudaraku, tolong selamatkan kami demi bosku menjadi polman." Erik berkata kepada Stephen Lin sambil bersujud. 2 orang lainnya juga sopan, dan saling mengetuk. "Aku sebenarnya berhati lembut, dan kalian semua terlihat muda, jadi tidak apa-apa untuk tidak membunuhmu," kata Stephen Lin. "Terima kasih kakak, terima kasih kakak." Erik dan yang lainnya mengucapkan terima kasih berulang kali. "Namun, akan terlalu murah untuk membiarkanmu pergi seperti ini. Aku hanya punya satu hal yang harus kamu lakukan untukku. Jika hal itu dilakukan dengan baik, maka masalah hari ini akan selesai," kata Stephen Lin. "Kakak, tolong beritahu saya, jika itu bisa dilakukan, kami akan melakukannya," kata Erik. "Apakah kamu bosnya?" Stephen Lin bertanya pada Erik. "Kami bertiga adalah saudara." Mereka berdua mendengarkan saya, kata Erik. "Tidak apa-apa." Stephen Lin tersenyum, lalu bertanya, "Siapa Bolman yang kamu sebutkan barusan?" Petik 2. "Polman adalah bos Tulip, klub terbesar di Liba City, dan bos kita." Erik menjelaskan. "Oh. Maka sangat tepat untuk mempercayakan masalah ini kepada Anda. Saya ingin Anda membawa Polman kepada saya, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, selama Anda membawanya," kata Stephen Lin. Erik dan yang lainnya tercengang. Apakah ada masalah?" tanya Stephen Lin. "Kak, kami hanya bawahan dari bos Bolman. Kami bahkan tidak melihat wajah bos di hari kerja. Kemampuan apa yang kami miliki untuk membawa bos ke sini?" kata Erik tak berdaya. "Ini bukan sesuatu yang ingin saya pertimbangkan. Singkatnya, Anda dapat berbohong atau menggunakan kekerasan. Anda dapat memilih metode apapun. Bawa saja orang itu kepada saya. Jika saya tidak melihat Polman malam ini, maka kalian bertiga harus mati." Petik 2. Stephen Lin berkata dengan dingin. "Apakah itu untuk menipu Bolman atau menggunakan kekerasan terhadap Bolman, kita bertiga hanya memiliki satu jalan buntu." "Tidak ada bedanya," kata Erik putus asa. "Masih ada perbedaan,
yang satu mati lebih cepat dan yang lain mati lebih lambat, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kata-kata Stephen Lin membuat Erik bertiga malu. Namun, pikiran Erik berubah dengan cepat, dan dia punya ide di saat berikutnya. Tidak apa-apa, kakak, ayo pergi ke Bolman sekarang, kata Erik. Yah, kamu adalah bos dari mereka bertiga, kamu pergi ke Polman, dan dua lainnya tinggal di sini untuk bermain kartu denganku, kata Stephen Lin. Wajah Erik berubah. Dia sebenarnya berencana untuk menyetujui Stephen Lin terlebih dahulu, dan kemudian melarikan diri setelah keluar. Dia tidak menyangka Stephen Lin akan menahan kedua anak buahnya. Kak, kita bertiga selalu bersama. Kalau aku pergi ke Bolman sendirian, bos mungkin akan curiga, kata Erik. Kamu anak kecil, menurutku bos Tulip tidak ingat apakah kamu sendirian atau bertiga, kata Stephen Lin. Wajah Erik sedikit membeku, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Stephen Lin mengangkat pergelangan tangannya dan melihat arlojinya. Aku akan tidur jam 12, jadi kamu masih punya 40 menit. Kata Stephen Lin datar. Aku pergi sekarang, kalian berdua, tunggu aku di sini. Erik tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Stephen Lin. Bab 1238. Di bawah malam, sesosok berjalan cepat di gang kecil. Ketika mereka sampai di ujung gang, sosok itu mendekati sebuah pintu dan menepuknya. Siapa itu? Sebuah suara datang dari dalam pintu. Ini aku, Erik, kata sosok di luar pintu. Dengan sekejap, sebuah jendela kecil terbuka di pintu. Orang di balik pintu melirik keluar, lalu membuka pintu. Itu si kecil Erik, kata seseorang dari balik pintu. Erik menciutkan lehernya dan berjalan ke pintu. Di dalam pintu ada ruangan kecil yang dipenuhi asap. Ada yang main kartu, ada yang nonton TV, pokoknya semua merokok. Erik, apa yang kamu lakukan di sini selarut ini? Apakah ada yang baik untuk menghormati kami? Seorang pria kekar dengan pembalap berdiri di depan Erik dan bertanya dengan senyum aneh di wajahnya. Saya sedang mencari bos Polman, kata Erik dengan wajah serius. Mendengar ini, semua orang yang melakukan hal lain memandang Erik pada saat yang bersamaan. Erik sedikit menggigil oleh perhatian yang tiba-tiba, tetapi dia masih berpura-pura tenang dan berkata, ada sesuatu yang penting untuk saya laporkan kepada Bolman. Petik 2. Ada apa? Tanya pria dari Erik Roth. Masalah ini hanya bisa dikatakan kepada Bolman bos, kata Erik. Bentak. Lawan langsung mencengkeram leher Erik dengan telapak tangan. Berhentilah berpura-pura padaku, Erik, aku belum tahu siapa kamu hanya bajingan kecil, hal penting apa yang bisa kamu katakan pada bos Polman? Kamu seharusnya tidak dibunuh oleh Saint Germain, orang-orang itu telah dibeli, dan mereka ingin membunuh bosnya. Pihak lain menatap Erik dengan ganas dan berkata, Si Liu, aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada bos Polman, tetapi jika kamu tidak ingin aku melihat bos, maka anggap saja itu tidak pernah terjadi. Jika bos menyalahkanku setelah itu tidak ada hubungannya denganku. Tangan lawan dan berkata buru-buru. Apakah kamu mengancamku? Wajah pria bernama Si Liu menjadi gelap, dan tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mencubit wajah Erik hingga menjadi pucat, dan matanya tidak bisa berhenti berputar. Tepat ketika Erik akan mati lemas, sebuah suara yang dalam datang dari kamar di sebelahnya. Biarkan dia masuk. Petik 2. Si Liu melepaskan tangannya. Erik terhuyung-huyung beberapa langkah dan bersandar ke dinding, terengah-engah. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu sedang bermain bos, aku akan memeras lehermu dengan tanganku sendiri, kata Si Liu dengan wajah muram. Erik menelan ludah, lalu dia tidak berani berkata apa-apa lagi, dan langsung berjalan menuju pintu yang terbuka sedikit di sebelahnya. Ketika dia datang ke pintu, Erik berkata dengan gugup, Bos, saya masuk. Petik 2. Setelah berbicara, Erik membuka pintu dan masuk. Di belakang pintu, seorang pria sedang duduk di sofa kulit yang besar. Pria itu bertubuh besar, tingginya setidaknya 2 meter,
mengenakan rompi putih berbentuk pembalap, dengan otot besar menonjol satu persatu. Berdiri di belakang pria itu adalah seorang wanita dengan jaket kulit ketat, kepalanya ditutupi gelombang besar rambut coklat merah. Jaket kulit itu dengan sempurna menonjolkan sosoknya, dengan bagian depan dan belakang melengkung ke atas. Meski sudah pernah melihat pria ini beberapa kali sebelumnya, Erik masih merasakan tekanan yang mencekik saat mengucapkan selamat tinggal kali ini. Pria di depannya adalah Bolman, bos Tulip, dan dia juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Liba City. Pria ini mendapatkan reputasinya di kota Liba 20 tahun yang lalu dengan mengandalkan sepasang tangan besi dan tubuh yang sangat tirani, dan bahkan menciptakan klub Tulip yang terkenal kejam. Otot-ototnya dikatakan memiliki daya ledak sedemikian rupa sehingga ia dapat membuat mobil terbang dengan satu pukulan. Polman melirik Erik, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil sebotol cairan merah muda di atas meja, dan meneguknya 2 kali. Erik tahu bahwa itu adalah jus termahal, sebotol senilai 100 juta dolar AS, hanya orang besar seperti Polman yang mampu membelinya, dan dia bahkan tidak mampu membeli jus putih termurah, karena jus putih termurah harganya juga 10.000 dolar. Jika Anda memiliki uang itu, bukankah menyenangkan menggunakannya untuk makan, minum, dan bersenang-senang? Polman menghela nafas panjang, lalu memejamkan mata. Saat berikutnya, otot-otot di tubuhnya mulai bergetar sedikit, dan garis-garis pembuluh darah menonjol dari permukaan kulit, dan darah di dalamnya melonjak dengan cepat. Ajaibnya, darah itu ternyata berwarna agak merah muda, berbeda dengan darah merah tua biasa. Beberapa detik kemudian, gelombang kabut mulai muncul di tubuh Polman, seolah baru keluar dari sauna. Kabut perlahan menghilang, dan Polman membuka matanya lagi. "Katakan padaku, ada apa?" Polman menatap Erik dan bertanya. "Go." Erik menelan ludah, lalu berkata kepada Polman, "Masalahnya, Bos Polman, malam ini aku dan 2 saudara laki-lakiku menghasilkan uang di Hotel Lemo, dan tujuan kami adalah pengusaha dari Longguo. Kami pikir dia adil seorang pengusaha biasa, tetapi tanpa diduga, ketika kami menyelinap ke kamarnya, kami menemukan seluruh kotak dokumen di dalam kopernya. Ternyata itu semua informasi tentara negara kita. Saya curiga pengusaha kerajaan naga itu adalah mata-mata." "Hah?" Polman sedikit mengernyit, dan berkata, "Di mana dokumen-dokumennya?" "Dokumen-dokumen itu masih ada di dalam kotaknya. Awalnya saya berencana untuk mengeluarkannya, tetapi orang itu kembali tiba-tiba, jadi saya mengambil saudara laki-laki saya dan lari pergi dulu." Ucap Erik. "Kamu bisa saja memberitahu polisi tentang hal semacam ini. Mengapa kamu ingin datang kepadaku?" tanya Polman. "Aku sedang berpikir, jika orang itu adalah mata-mata kerajaan naga, maka hal-hal yang ada di tangannya mungkin adalah rahasia militer negara kita yang dia curi. Jika kamu, bos, tangkap dia dan serahkan dia ke militer. Lalu bisakah saya mendapatkan bantuan resmi sebagai gantinya?" Erik bertanya. Polman sedikit mengernyit, seolah sedang berpikir. "Aku tahu bos, kamu selalu ingin melewati militer, mungkin ini kesempatan," kata Erik. "Bagaimana dengan kedua orangmu?" tanya Polman. "Mereka sedang menatap pengusaha di hotel sekarang," kata Erik. "Bos, hati-hati orang ini berbohong padamu," kata wanita yang berdiri di belakang Polman. "Beri dia 100 nyali dan dia tidak akan berani berbohong padaku." Erik pengecut, yang tidak tahu seluruh kota Liba, kata Polman, menatap Erik dengan bercanda. Ya, bos, saya tidak berani berbohong kepada Anda. Bukankah itu mendekati kematian? Saya hanya berpikir ini mungkin kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, jadi saya datang untuk memberitahu Anda sesegera mungkin," kata Erik. "Ini memang kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Jika kamu benar-benar dapat menangkap mata-mata kerajaan naga dengan informasi penting, maka militer akan berutang budi padaku. Mary, tolong bantu dan ikut aku ke Lailast Hotel," kata Polman. "Ya." Wanita bernama Mary itu mengangguk, berbalik dan berjalan keluar ruangan.
Polman berdiri, berjalan di depan Erik, dan menatap Erik. Erik, kalau ini benar, kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Apa yang kamu inginkan? Tanya Polman. Aku hanya ingin uang, kata Erik. Haha, kamu dikatakan rakus akan uang. Kamu benar. Selama hal ini benar, aku akan memberimu banyak uang. Jangan khawatir. Polman menepuk bahu Erik dan berkata, terima kasih, bos, kata Erik bersemangat. Namun, jika masalah ini salah, atau jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong kepadaku, maka aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Polman meletakkan tangannya di bahu Erik dengan sedikit upaya. Ah, Erik menjerit, dan seluruh tubuhnya berjongkok di tanah tak terkendali. Polman melepaskan, mendengus dingin, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Erik menggosok bahunya dan berdiri, menatap tajam ke arah Polman, lalu berjalan keluar ruangan bersama. Di luar ruangan, beberapa pria sudah siap. Masing-masing dari mereka sangat kekar, dan pinggang mereka menggembung, sepertinya mereka membawa laki-laki. Polman juga mengenakan jas, terlihat seperti gangster. Bos, menurutku Erik ini tidak akan mengirimkan informasi yang berguna. Ada 7 atau 8 dari 10 bahwa ini salah, kata si Liu. Benar atau tidak, lihat saja. Kita banyak sekali, kita tidak takut dengan tipu dayanya, kata Polman enteng. Erik, jika kamu membohongi kami, kamu akan mati dengan menyedihkan. Si Liu berkata dengan ekspresi muram. Aku tidak berbohong, kata Erik bersemangat. Ayo pergi. Polman memberi perintah, memimpin semua orang keluar ruangan. Di sisi lain, di kamar Stephen Lin di Hotel Raimo. Wang Za, 3 ikat pinggang dan 1, sudah berakhir. Stephen Lin melemparkan beberapa kartu di tangannya ke atas meja, dan berkata sambil tersenyum, ayo, berikan aku uangnya. Hanya itu yang kita butuhkan. Duduk berlawanan. Stephen Lin sedih. Kaki tangan Erik meletakkan satu-satunya tagihan yang tersisa di sakunya di atas meja. Orang lain juga mengeluarkan uangnya sendiri. Lanjutkan. Stephen Lin menyimpan uang itu dan dengan cepat mengocok kartunya. Kakak, kami tidak bermain lagi, kamu telah memenangkan semua kekayaan kami. Kata seorang kaki tangan. Ini hanya nasib buruk untukmu, kamu akan baik-baik saja nanti. Kata Stephen Lin. Ini bukan masalah keberuntungan, kuncinya adalah semua aturan ditetapkan oleh Anda. Anda bisa menjadi undian langsung jika Anda memiliki 3, 4, 5, 6, atau 7, dan Anda bisa menjadi perusahaan jika Anda 7, 8, 80, atau 90. Anda benar-benar mengira kami belum pernah bermain tuan tanah sebelumnya. Apa? Bagaimana kami bisa menang denganmu seperti ini? Kaki tangan lain berkata dengan sedih. Dalam kasus kami, 3, 4, 5, 6 bisa menjadi anak laki-laki yang lurus. Jika Anda tidak setuju, saya akan membawa Anda ke Longguo untuk melihatnya. Kata Stephen Lin. Selamat tinggal, selamat tinggal. Keduanya menggelengkan kepala berulang kali. Terus telepon, jika kamu kehabisan uang, kamu bisa menulis IOU. Kata Stephen Lin. Keduanya ingin menangis, mereka belum pernah melihat master main-main seperti Stephen Lin. Untungnya, ada suara membuka pintu saat ini. Dengan bunyi bip, pintu dibuka dengan kartu kamar, dan kemudian sekelompok orang masuk dari pintu. Bab 1239. Ketika Polman melihat Stephen Lin dan yang lainnya sedang bermain kartu, ia sedikit bingung. Bos Polman, kakak, 2 teman poker sementara Stephen Lin melihat Polman dan dengan cepat berdiri untuk menyapa. Aku baru saja berkata, ini akan menjadi penipuan. Wajah si Liu menjadi gelap, dan dia menatap Erik dengan niat membunuh. Erik, ada apa? Polman menatap Erik dengan pandangan kosong. Tuan Polman, jangan salahkan Erik, itu semua karena aku ingin melihatmu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Aku sedang berbicara dengan Erik, mengapa kamu menyela? Polman bertanya dengan cemberut. Bos,
Aku juga tidak bisa menahannya, kata Erik dengan ekspresi malu. Tepat ketika suara Erik turun, si Liu tiba-tiba berlari ke arah Erik dengan langkahnya, dan pada saat yang sama, si Liu mengeluarkan belati dari pinggangnya. Dalam sekejap mata, si Liu sudah sampai di depan Erik. Dia meraih bahu Erik dengan satu tangan, dan belati di tangan kanannya menusuk langsung ke dada Erik tanpa ampun. Erik kaget dan berteriak kegirangan, "Tidak!" Retak. Suara yang tajam. Belati di tangan si Liu berhenti kurang dari 3 cm dari dada Erik. Lengan tebal si Liu dicengkeram oleh tangan kecil. Erik memandang pemilik lengan itu, dan menemukan bahwa itu adalah Stephen Lin. Stephen Lin tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dalam sekejap mata, dia muncul di sampingnya dalam jarak beberapa meter. "Saya tidak suka orang berpura-pura agresif di depan saya," kata Stephen Lin tanpa ekspresi. "Maka kamu juga mati." Si Liu meraung, dan tangan lainnya langsung menghantam wajah Stephen Lin. Namun, Stephen Lin jauh lebih cepat darinya. Ledakan. Suara teredam. Pukulan berat Stephen Lin telah mengenai perut si Liu. Si Liu melonjak ke udara, menabrak langit-langit dengan keras, dan kemudian memantul kembali ke tanah, berbaring di lantai dengan bunyi gedebuk, tanpa bergerak. Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitar. Anda tahu, si Liu adalah eksistensi yang sangat kuat di mata mereka. Dengan bantuan jus buah, si Liu, yang baru berusia 40-an, telah mencapai level Martial King. Namun meski begitu, dia masih dipukuli hingga jatuh oleh pria kerajaan panjang di depannya. "Singkirkan orang ini," perintah Mary dengan suara berat. Semua anak buah Polman tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan semuanya bergegas menuju Stephen Lin. "Orman, jika kamu tidak ingin semua orangmu mati di sini, suruh mereka berhenti." Stephen Lin berdiri di tempatnya dan berkata tanpa ekspresi. "Hentikan semuanya," kata Polman enteng. Semua bawahan Polman berhenti bergerak. Stephen Lin sedikit tersenyum, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Polman bergerak. Terdengar suara teredam di bawah kaki Polman, dan saat berikutnya, Polman sudah berada di depan Stephen Lin. Ini sangat cepat. Murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Kecepatan Polman ini sama sekali tidak cocok dengan tubuhnya. Dia hanya melihat kecepatan seperti itu dalam tubuh sebesar itu, dan itu adalah Zhao. Menelan langit, Polman mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan semua otot di kepalan tangan itu membengkak. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, lalu meledakkan tinjunya ke arah Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat satu tangan, dengan 5 jari terbuka menghadap tinju Polman. Melihat kejadian itu, semua anak buah Polman yang ada di sekitar menunjukkan ekspresi mengejek. Jelas, di mata mereka, pria Oriental ini dinilai terlalu tinggi. Berani mengambil tinju bos mereka dengan satu tangan, bukankah ini mendekati kematian? Satu pukulan dari bos mereka dapat menjatuhkan kendaraan lapis baja ke udara. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Tinju Polman mengenai 5 jari Stephen Lin dengan keras. Tubuh Stephen Lin mundur selangkah, dan setelah itu, dia tidak bergerak lagi. Tinju Polman baru saja berhenti di tangan Stephen Lin. "Apa?" Mata semua orang membelalak kaget. Polman sedikit mengernyit, dan tinjunya mengenai 5 jari Stephen Lin, yang terasa seperti menabrak gunung. "Apakah kamu ingin mati juga?" Stephen Lin menatap Portman tanpa ekspresi dan bertanya dengan enteng. Jantung Portman bergetar, lalu dia melepaskan tinjunya. "Siapa kamu? Jika kamu memancingku dengan cara ini, kamu tidak hanya ingin bertemu denganku, kan?" tanya Polman. "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda, tetapi tidak cocok untuk diketahui terlalu banyak orang. Anda dapat membiarkan mereka keluar," kata Stephen Lin. "Bos, jangan dengarkan apa yang dikatakan orang ini," kata bawahan Polman di sebelahnya dengan bersemangat. "Kamu kirim si Liu ke rumah sakit, dan tinggalkan 2 lagi menunggu di pintu." Polman melambaikan tangannya. Bawahan Polman di sebelahnya sedikit terkejut,
namun pada akhirnya mereka membawa si Liu keluar ruangan sesuai dengan apa yang dikatakan Polman. Kalian juga keluar, kata Stephen Lin kepada Erik dan yang lainnya. Ini. Erik sedikit panik, dia sangat takut dibunuh oleh bawahan Polman setelah dia keluar. Tidak ada yang akan menyentuhmu, kata Stephen Lin. Oke. Erik mengangguk, lalu berjalan keluar dari kamar Stephen Lin bersama kedua bawahannya. Bagaimana dengan dia? Stephen Lin menatap Mary yang mempesona dan bertanya. Dia tinggal di sini, kata Polman. Aku tidak akan meninggalkan bos, kata Mary kosong. Baik. Stephen Lin tersenyum, lalu berjalan ke sofa di ruang tamu dan duduk. Duduklah, kata Stephen Lin. Polman berjalan ke Stephen Lin dan duduk. Sebenarnya, aku hanya ingin membawamu ke sini untuk sementara. Kalau tidak, aku akan meminta orang-orangku untuk mencari tahu lokasimu dan datang untuk menemukanmu sendiri, kata Stephen Lin. Siapa kau? Tanya Polman. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu. Aku punya urusan denganmu, dan bisnis ini bisa menghasilkan banyak uang untukmu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Polman sedikit mengernyit. Di luar ruangan. Erik, kamu sudah mati. Kamu berani menipu bos. Erik, kamu tahu karakter bos, tidak peduli siapa yang kamu bawa, bos tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Berdiri di depan pintu bawahan Polman berbicara kepada Erik dengan kejam. Wajah Erik pucat, dan jantungnya sudah ada di tenggorokannya. Setengah jam kemudian, Polman keluar dari kamar Stephen Lin. Bos, beberapa bawahan di depan pintu menyapa Polman satu persatu. Bos Polman. Erik pun berteriak cepat. Polman berhenti dan menatap Erik, ekspresi Erik menegang dan dia menciutkan lehernya. Bawahan Polman di sebelahnya semua menunjukkan ekspresi bercanda. Saat itu, Polman tiba-tiba tertawa. Kamu sangat baik. Polman menepuk bahu Erik dan berkata, mulai sekarang, kamu akan memungut biaya perlindungan di sisi Fifth Avenue. Setelah selesai berbicara, Polman berjalan lurus ke depan. Erik membeku. Anak buah Polman pun tercengang. Bagaimana ini terjadi? Mengapa Polman tiba-tiba menjadi sangat ramah setelah setengah jam? Apakah ini masih Polman yang mengaku membunuh tanpa berkedip? Ngomong-ngomong, Polman berhenti tiba-tiba, menoleh dan berkata kepada Erik, jangan beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Petik 2. Aku tahu. Erik mengangguk berulang kali, lalu membungkukkan tubuhnya dan memperhatikan Polman dan yang lainnya. Meninggalkan. Setelah Polman dan yang lainnya menghilang, salah satu kaki tangan Erik berkata dengan bersemangat, Erik, kamu telah menjadi bos Fifth Avenue, kami telah berkembang. Erik, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tanya yang lain kaki tangan. Yah, aku juga tidak tahu. Erik menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, dia tidak tahu apa yang terjadi. Di sisi lain, bawahan Polman sama bingungnya dengan Erik, dan salah satu bawahannya mau tidak mau bertanya, bos, Erik berbohong padamu, mengapa dia membebankan biaya perlindungan Fifth Avenue? Ada banyak minyak dan air di tempat itu. Petik 2. Polman tidak berbicara. Mary mengeluarkan cek dengan aroma susu dari dadanya yang terbuka dan melambaikannya di depan semua orang. Semua orang melihat deretan panjang angka di cek. Pulang dan bersiaplah, ada urusan besar yang akan datang, kata Polman enteng. Tidak heran, baru pada saat itulah semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Eriklah yang membawa bisnis besar ke Polman. Keesokan harinya, langit cerah, dan sepertinya hari pernikahan yang cocok. Bagi masyarakat negeri parfum, memang ada pernikahan abad ini yang akan dipentaskan hari ini. Salah satu protagonis dari pernikahan tersebut adalah Blair, orang terkaya yang dikenal semua orang di negeri parfum, dan yang lainnya adalah Adipati Bohemia, seorang bangsawan dari negara korup. Pernikahan ini disebut aliansi yang kuat. Meskipun Blair kaya, latar belakangnya tidak baik, sehingga ia sangat perlu menikah dengan seorang bangsawan untuk meningkatkan latar belakangnya.
Meskipun Adipati Bauhinia memiliki status bangsawan yang mulia, namun dari segi aset, ia jauh dari mencapai level seorang bangsawan. Pria kaya top, jadi dia juga membutuhkan seseorang yang bisa memberinya lebih banyak kekayaan. Kombinasi keduanya bisa dikatakan sebagai pasangan yang dibuat di surga. Apalagi, konon untuk mengungkapkan cintanya pada Natalie, Blair bahkan tidak melakukan keadilan properti sebelum menikah. Ini adalah hal yang luar biasa bagi orang kaya atas. Dalam masyarakat saat ini, hati orang terpisah satu sama lain. Belum lagi orang kaya atas, bahkan orang biasa memiliki orang yang melakukan keadilan harta sebelum menikah. Untuk orang kaya atas, pra-pengesahan harta perkawinan hampir merupakan barang yang harus dimiliki, karena dapat menjamin objek perkawinan tidak akan melakukan perceraian dan pembagian harta. Sangat jarang Blair bisa melakukan ini di mata dunia. Pagi-pagi sekali, Dutton Manor kedatangan tamu satu demi satu. Pernikahan dua orang kali ini disebut telah mengundang ribuan tamu dari seluruh dunia. Lagi pula, salah satunya adalah orang terkaya di negara parfum, dan yang lainnya adalah bangsawan dari negara korup. Keduanya memiliki lingkaran sosial yang sangat luas dan jaringan kontak yang luas. Konon ribuan orang ini masih jumlahnya setelah penyederhanaan, ribuan orang dapat diundang ke pernikahan ini. Bab 1240. Di luar Dutton Manor, seorang pengawal tinggi dan kekar berdiri berdampingan di gerbang. Gerbang besi di pintu masuk semuanya telah dibuka, dan beberapa mesin inspeksi keamanan telah dipasang. Lebih jauh lagi, polisi militer dengan peluru tajam sudah mengepung seluruh Dutton Manor. Pernikahan abad ini juga dianggap sebagai awal baru kerjasama non-pemerintah oleh kerajaan busuk dan negara parfum, jadi kedua negara juga sangat mementingkan pernikahan ini. Negara busuk mengirim pangeran mereka sebagai perwakilan keluarga kerajaan ke menghadiri pernikahan, dan parfum di pihak China, militer dan polisi dikirim untuk memastikan kemajuan normal pernikahan. Selain polisi militer dan pengawal pribadi, wartawan media paling banyak berada di sekitar Dutton Manor. Wartawan media ini berdiri di lingkaran luar, mereka mengarahkan kamera mereka ke gerbang Dutton Manor, dan memasukkan selebritas dari seluruh dunia ke dalam bidikan mereka. Meskipun itu hanya penampilan biasa, itu tidak kalah berharganya dengan karpet merah top dunia manapun. Bintang lini pertama Hao Laiwo, orang terkaya teratas di berbagai negara, tokoh politik tingkat tinggi, serta bangsawan timur dan barat, selebritas, semuanya datang ke Dutton Manor untuk menyaksikan pernikahan dengan mata kepala sendiri. Setiap orang berpakaian dengan sangat hati-hati, ada yang berpakaian mewah, sementara yang lain relatif sederhana dan terkendali, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Terutama para selebritas itu, masing-masing mengenakan pakaian kelas atas merek mereka sendiri musim ini, yang sangat menarik perhatian. Mobil mewah diparkir di samping Dutton Manor, dan helikopter terbang ke Dutton Manor dari udara. Stephen Lin juga berpakaian sangat hati-hati hari ini, mengenakan cermin kodok di wajahnya, topi putih di kepalanya, gaun Cina yang layak, tongkat berkepala naga emas di tangannya, dan sepasang sepatu kain di kakinya. Setelah melewati gerbang tiket pertama dengan surat undangan, dia berjalan perlahan menuju pintu masuk utama Dutton Manor. Dalam perjalanan, Stephen Lin melihat banyak orang, beberapa dari timur dan beberapa dari barat, beberapa putih dan beberapa hitam. Semua orang berjalan menuju pintu masuk utama Dutton Manor seperti Stephen Lin. Banyak dari mereka memakai kacamata hitam seperti Stephen Lin. Beberapa orang masih memakai topeng, seolah-olah tidak ingin orang mengetahui identitasnya. Stephen Lin tidak memakai topeng, tetapi dagunya ditutupi janggut, dan rambut serta matanya tertutup, jadi masih agak sulit untuk melihat identitasnya. Stephen Lin berjalan sangat penuh perhatian, dan tidak melepas kacamatanya tanpa mendengarkan wartawan tidak jauh. Dia berjalan ke pintu dengan tenang, lalu menyerahkan surat undangan kepada petugas keamanan, dan kemudian berjalan melewati mesin inspeksi keamanan. Setelah memastikan bahwa dia tidak membawa senjata mematikan, Stephen Lin diizinkan masuk ke Dutton Manor.
Gaten Manor hari ini telah didekorasi sepenuhnya, dan balon pita digantung di banyak tempat, yang terlihat seperti kerajaan dongeng. Stephen Lin mengikuti kerumunan, lalu melewati gedung tepat di depannya, dan akhirnya sampai di halaman rumput terbuka yang luas. Panggung telah didirikan di halaman rumput, dan tepat di depannya adalah panggung besar dengan alat peraga yang cantik. Terdapat kursi-kursi yang diletakkan tepat di depan panggung. Kursi-kursi tersebut terbagi menjadi dua warna, satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih. Kursi putih sebagian besar berada di 5 baris pertama. Stephen Lin memeriksa bahwa ada sekitar 300 kursi, dan kursi hitam berada di belakang kursi putih. Jumlahnya sangat banyak, sekitar 7 atau 800. Kursi-kursi ini berada di tengah halaman, dan beberapa stan dibangun di pinggiran, dan stan tersebut mengelilingi seluruh halaman. Tata letak ini membuat Stephen Lin memikirkan 3 kata. Konser. Benar sekali, tata letak adegannya seperti adegan konser. Kursi putih adalah kursi V, kursi hitam adalah kursi, dan tribun di sebelahnya adalah kursi biasa. Jelas, orang yang bisa duduk di kursi putih adalah yang paling terhormat, diikuti kursi hitam, lalu tribun di sekitarnya. Stephen Lin sebenarnya tidak menyukai praktik mengklasifikasikan tamu yang berkunjung ke dalam peringkat, tetapi mengingat banyaknya orang saat ini, tata letak seperti itu harus menjadi tata letak terbaik. Stephen Lin melihat surat undangannya. Surat undangannya berwarna putih, artinya dia duduk di kursi putih, dan di surat undangannya ada kursi nomor 37A, artinya kursi Stephen Lin harus berada di area kursi putih posisi 37A. 37A, Stephen Lin tahu bahwa itu adalah kursi paling depan bahkan tanpa memikirkannya. Duduk di posisi seperti itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Ini bertentangan dengan ide Stephen Lin untuk datang ke negeri parfum kali ini, jadi Stephen Lin menyimpannya surat undangan, melihat sekeliling, dan akhirnya berjalan menuju tengah kursi hitam. Ketika dia sampai di tengah kursi hitam, Stephen Lin memilih tempat secara acak dan duduk. Tidak lama kemudian, seseorang duduk di samping Stephen Lin. Saat itu sudah jam 8.30 pagi, dan sudah banyak orang yang memasuki Winton Manor, dan kursi di sekitar tribun sudah hampir penuh. Hei, saudara, halo. Seorang pria kulit hitam duduk di sebelah Stephen Lin dan menyapa Stephen Lin. Halo. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Junior Smith, Anda bisa memanggil saya Junior, saya bermain bola basket di NBA, kata pihak lain. Nama saya Jimmy. Stephen Lin mengeluarkan trompetnya. Jimmy, apa yang kamu lakukan? Kamu biasanya tidak menonton NBA, kan? Kalau tidak, kamu mungkin tidak tahu tentang aku, kata pria bernama Junior Smith sambil tersenyum. Saya dalam bisnis. Saya benar-benar tidak terlalu peduli dengan NBA. Apakah Anda terkenal? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Saya pandai menembakkan tembakan 3 angka. Semua orang menyebut saya Junior. Si penembak jitu, kata Junior Smith. Lalu kamu di tim mana? Stephen Lin bertanya. Dia dipindahkan ke Liga Pengembangan oleh Houston Rockets bulan lalu. Dia rata-rata menghasilkan 28% dari lemparan 3 angkanya per game. Anda malu untuk mengatakan bahwa Anda adalah penembak jitu. Seorang pria kulit putih gemuk berdiri di samping Stephen Lin. Di samping, berkata dengan wajah mengejek. Saya baru saja melukai tangan saya, dan saya pulih sekarang. Setelah saya pulih, persentase tembakan saya akan tinggi. Kata Junior Smith bersemangat. Ayolah, aku sering menonton NBA, dan kamu hanyalah pemain kelas 2 di tim kelas 2. Pria kulit putih gemuk itu tersenyum dan melambaikan tangannya, seolah dia tidak bercanda denganku. Stephen Lin sedikit mengernyit, dia merasa pria kulit putih gemuk ini sedikit tidak bersahabat dengan Junior Smith. Junior Smith tampak kesal ketika seseorang mengatakan itu, tetapi dia tidak marah. Setelah memikirkannya, dia tahu bahwa kesempatan hari ini tidak cocok baginya untuk marah.
Pemain lapis kedua di NBA bisa duduk di area ini. Kamu pasti kerabat jauh dari pemula, kan? Pria kulit putih gendut itu sepertinya semakin bersemangat dan terus memprovokasi Junior Smith. Junior Smith mengerutkan kening dan melirik pria kulit putih gendut itu, tetapi tetap memilih untuk tidak berbicara. Melihat Junior Smith mengabaikannya, pria kulit putih gendut itu tersenyum, lalu melihat surat undangannya, lalu melirik ke kursi di kursi. 89N, Tuan, tempat dudukmu milikku, kan? Mengapa kamu mengambil tempat dudukku? Pria kulit putih gemuk itu bertanya dengan cemberut ketika dia menyadari bahwa Stephen Lin telah mengambil tempat duduknya. Ini seperti ini, bisakah aku bertukar tempat denganmu, aku? Kata Stephen Lin. Namun, dia baru setengah jalan ketika pria kulit putih gendut itu berkata dengan tidak sabar, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan, apakah menurut Anda posisi ini dapat diubah dengan santai? Saya 89N, posisi tengah hitam, Anda tahu artinya apa? Artinya status saya adalah yang tertinggi di area ini. Menurut Anda siapa Anda? Bisakah Anda mengubah posisi saya dengan saya? Stephen Lin sedikit mengernyit dan meletakkan kembali surat undangan yang rencananya akan dia keluarkan. Lupakan, Stephen Lin berdiri dan berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti kalian. Kalian jelas bukan dari daerah kami, tapi kalian masih ingin mencari seseorang untuk pindah tempat duduk dan masuk. Sepertinya kalian bisa meningkatkan status kalian dengan duduk di sini. Apakah kalian berencana untuk mengambil foto dan posting?" Kata pria kulit putih gemuk itu. Stephen Lin sekarang mengerti bahwa pria kulit putih gemuk ini tidak membidik Junior Smith, tetapi hanya suka membenci orang, dan dia merasa sangat baik dengan dirinya sendiri. Stephen Lin tidak bermaksud untuk berbicara dengan orang seperti itu, karena pada levelnya, dia telah menganggap enteng banyak hal. Tepat ketika dia akan pergi, Junior Smith berdiri dan berkata, "Saya akan ganti dengan Anda duduk di kursi saya." "Kamu ganti dengan saya?" Stephen Lin menatap Junior Smith dengan heran. "Akan pindah kursi untuk saya sendiri. Aku tidak suka duduk di sini." Junior Smith melirik pria kulit putih gemuk itu, matanya penuh dengan rasa jijik. "Aku tidak mau duduk dengan orang sepertimu, itu benar-benar merendahkan statusku." Pria kulit putih gemuk itu duduk di kursinya, menyilangkan kaki dan melipat tangannya di dada. Jam tangan berlian di tangannya bersinar di bawah sinar matahari. "Tidak apa-apa." Stephen Lin mengangguk dan mengeluarkan surat undangan putih dari sakunya. "Kamu bisa mengubahnya dengan dia, dan mengubahnya menjadi dudukan tempat burung tidak buang air besar." Pria kulit putih gemuk itu berkata dengan bercanda, lalu melirik surat undangan di tangan Stephen Lin. Ketika dia melihat surat undangan putih di tangan Stephen Lin, dia membeku sesaat. Undangan putih, bukankah itu mewakili area putih? Stephen Lin menyerahkan surat undangan kepada Junior Smith. Junior Smith juga tahu arti dari surat undangan putih itu. Dia membeku sejenak dan berkata, "Apakah kamu duduk di depan?" "Ya, 37A. Seharusnya di baris pertama, kamu bisa mencarinya, terima kasih." Kata Stephen Lin sambil tersenyum. 37A di baris pertama. Pria kulit putih gendut itu terkejut. Siapa yang bisa duduk di baris pertama? Misalnya, pangeran dari negara yang korup, seperti pejabat senior negara wewangian, seperti orang terkaya di suatu negara. Tidak peduli yang mana, itu adalah keberadaan teratas dunia. Pria oriental di depannya sebenarnya setingkat dengan orang-orang itu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.